hari ini kita awali dengan membaca doa bersama-sama. Kepada siapa yang pindah? Adil. Oke, Noval, kemudian semuanya Fadil. Kepada Noval dipersilakan untuk memimpin berdoa. Mohsin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil ismi rabbal alamin. Oke, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ada yang sakit? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Oke, ikut cek kehadirannya ya. Yang ibu panggil namanya silahkan ucapkan bagi yang laki-laki hadir, yang perempuan hadiroh. Oke? Vina, Adil. semua ya? Ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sehat. Dijaga makannya biar sehat. Oke, hari ini kita akan belajar akidah Akhlak. Oke, sebelum dimulai silahkan perhatikan videonya, jangan berisik, diperhatikan, nanti ada pertanyaan. Wah, pelajarannya hari ini agak sulit ya. Iya, tadi aku sulit mengerti. Iya, aku juga. Anda paham tadi videonya? Tentang apa? Baibah. Nah, kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. Oke, jadi kalimat thayyibah tadi disebutkan apa saja? Ya Allah, subhanallah, astagfirullah, ya Allah. Oke, udah ya. Nah, oke, yang disebutkan di video tadi ada itu contoh-contoh kalimat thayyibah. Jadi kali ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah. Subhanallah. Oke, jadi kalimat thayyibah itu apa sih? Nah, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Oke, apabila diucapkan dia akan, nah berarti sangat beruntung bagi dia yang mengucapkan kalimat thayyibah daripada mengucapkan tadi apa yang disebut? Gila, terus buset. Nah, lebih baik kita mengucapkan kalimat thayyibah, hanya mengucapkan dapat pahala dan itu beribadah kepada Allah. Jadi jangan sia-siakan dengan mengucapkan kalimat yang buruk. Apabila ada yang baik, kenapa melakukan yang buruk? Oke? Ya. Jadi kita belajar tentang kalimat thayyibah. Oke, sekarang perhatikan gambar di layar ya. Nah, di situ ada gambar apa? Melihatnya enak nggak? Pengen kesana nggak? Oke. Bagaimana pendapat kalian ketika melihat pemandangan seperti yang ada di gambar? Nah, kalau misalnya datang ke tempat yang banyak persawahan, banyak pegunungan, kemudian banyak air, banyak sungai, gimana rasanya? Menyenangkan? Kayaknya nyebur kolam gitu ya, nyebur sungai, karena adem gitu ya kan? Senang, bahagia ya. Oke. Terus ketika kalian melihat pemandangan yang indah seperti gambar di samping, kalian sebaiknya mengucapkan Subhanallah. Subhanallah apa Masya Allah? Masya Allah. Masya Allah apa Subhanallah? Subhanallah. Masya Allah. Oke. Yang kedua mana? Oke, jadi di sini apabila kita melihat pemandangan yang indah itu mengucapkan Subhanallah. Kenapa? Oke, nanti kita akan belajar kenapa kita harus ucapkan
subhanallah kapan aja waktu kita mengucapkan subhanallah. Oke, kalimat thayyibah subhanallah. Coba kita ucapkan bareng-bareng subhanallah. Subhanallah. Lagi. Subhanallah. Artinya Maha suci Allah. oke, semua pejamkan mata. Baca ucapkan subhanallah. Subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ingat? Ingat. Insya Allah ingat ya. Oke. Nah, dari kalimat subhanallah artinya Maha suci Allah. Nah, kalimat thayyibah subhanallah ini ada maknanya. Kemudian ada saat apa saja kalian mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Oke, sekarang ibu akan bagikan kalian untuk menjadi beberapa kelompok. Oke, di sini ada kelompok 1 yang beranggota Noval, Fadil, dan Dimas. Kelompok 2 Vina, Paris, Dini, dan Oi. Sekarang keluarkan bukunya, kemudian kerjakan permasalahan yang ada di layar ini ya, secara berdiskusi. Oke, sudah semua dijawab ya? Sudah. Kepada kelompok pertama silahkan maju untuk presentasikan jawabannya. Yuk, kelompok pertama maju. Semua. Ya, semuanya maju. Dibawa jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kami di sini akan membacakan Hasilnya hasil kerja kelompok kami. silakan dibaca. Yang kuat bacanya. Kapan kalian harus menghafalkan kalimat thayyibah subhanallah? Jawabannya. Ketika mengatur subhanallah. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Nih, emang berikan dua contoh pilihan alam saat Allah Subhanahu wa taala yang terhampar luas di bumi kan jawabannya bumi. Lagi. Ditutup bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Kelompok 2 maju. Yang duduk perhatikan temannya ya di depan. Tujuan dan lautan. Sudah? Apa yang kalian ucapkan? Kita merupakan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan subhanallah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Berarti silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri akses surat tunanya. Kalimat thayyibah subhanallah. Jadi kalimat thayyibah subhanallah ini diucapkan ketika melihat sesuatu yang menakjubkan. Tahu menakjubkan? Wow gitu. Biasanya kan tidak orang bilang wow, tapi di sini kita mengucapkan subhanallah. Kemudian Ini menggunakan apa jadi? tapi dengan catatan itu murni atas kekuasaan Allah dan tanpa campur tangan manusia. Jadi ketika kita mengucapkan subhanallah itu ketika melihat sesuatu yang menakjubkan atau indah, dengan catatan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada campur tangan manusia. Contohnya pemandangan ya. Kayak tadi kelompok 1 jawab apa? Pembunuhan, terus dan persawahan. sawahan. Ini kelompok 2 Oke, itu ada campur tangan manusianya atau manusia yang membuat?
Tidak. Ada campur tangan manusia nggak? Ada campur tangan. Ada. Sawah. Dengar, lautan. Lautan itu murni Allah yang membuat. Tanpa bantuan dari manusia, lautan itu ada dan bersih dengan hamparan yang luas dengan warnanya yang indah. Jadi itu tanpa campur tangan manusia. Maka ketika kita melihat lautan, kita ucapkan subhanallah. Oke, kemudian apa? Pegunungan. Pegunungan itu murni dari Allah. Jadi tidak ada campur tangan dari manusia. Kemudian bisa campur tangan manusia ketika gunung itu menjadi hancur, misalnya pohon-pohon yang ada di gunung dibakar, itu berarti campur tangan manusia. Kalau gunungnya bagus, itu kan berarti atas tidak ada yang mengganggu gunung tersebut sehingga indah ya. Makanya kita ucapkan subhanallah. Oke, coba sebutkan kalau misalnya itu ada campur tangan manusia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh? Ini kan tanpa campur tangan manusia. Coba ada yang bisa sebutkan kalau dia ada campur tangan dengan manusia sehingga kita tidak menyebutkan subhanallah. Ada yang maju? Ya boleh. Maju. Semua boleh nggak? Berdiri. Ya, silakan berdiri aja. Kan kapan kita ucapkan itu bukan disebut subhanallah gitu. Sawah dia nanam padinya sendiri lalu sawah tironya sawah itu ya. Ya, jadi ketika kita melihat sawah yang sudah dibantu manusia untuk supaya ada padinya tumbuh, nah itu kita bisa mengucapkan bukan subhanallah tapi masya Allah. Karena dia kalau sawah dengan bantuan manusia, misalnya dicocok tanam oleh manusia, kan sawah itu murni dari Allah ya, tanamannya. Takdir sawah itu tumbuh karena Allah. Cuman dia ada perantaraan manusia. Siapa yang menumbuhkan? Yang membantu menanamkan manusia. Jadi kalau hamparan itu kita ucapkan masya Allah, bukan subhanallah. Kalau subhanallah itu murni dari Allah. Dia tidak ada campur tangan manusia. Oke, di sini contohnya ketika kita melihat keindahan pemandangan alam, orang yang cantik atau tampan, kita ucapkan subhanallah. Jadi orang yang cantik, tampan, kalau orang cantik dan tampan itu takdir dari Allah. Kalau orang yang dia mendapatkan nilai yang bagus dengan hasil usaha sendiri, itu berarti ada campur tangan manusia ya. Berarti itu bukan subhanallah. Paham nggak? Kalau kita ucapkan subhanallah itu murni dari Allah. Paham? Paham. Kemudian mukjizat. Nah, mukjizat. Tahu arti mukjizat? Apa? sesuatu yang membuat Ada lagi? Oke, jadi mukjizat itu sesuatu yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Yang kemudian kalau karomah, di sini karomah itu yang diturunkan kepada wali. Contohnya di sini ada yang bisa baca Al-Quran? Ada. Oke, siapa? Oke. Siapa yang mau baca artinya? Aku. Artinya Maha suci Allah dan dalam Diam. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Ya. Ini surat apa? Surat Al-Isra ayat 1. Nah, di sini dijelaskan mukjizat dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Itu apa?
pergi ke langit ketujuh hanya dalam waktu 1 malam atau disebut dengan Isra Mi'raj. Pernah dengar? Oke, ini dijelaskan ya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan Nabi Muhammad yang dijemput malaikat Jibril dalam waktu 1 malam. Kemudian dia sampai Nabi Muhammad SAW sampai ke langit ketujuh bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dalam waktu 1 malam. Sedangkan kalau perhitungan manusia itu tidak sampai 1 malam, itu harus menempuh perjalanan 1 bulan lebih. Kemudian atas mukjizat Allah itu hanya dapat ditempuh dalam waktu 1 malam. Oke, itulah disebut mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Kemudian, nah kemudian tidak turun hujan juga. Lalu wali tersebut berdoa, barulah turun hujan. Itu namanya tawakkal. Maka kita ucapkan subhanallah. Oke, kalimat thayyibah subhanallah juga disebut dengan bacaan tasbih. Artinya kita mengungkapkan bahwa kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sadar kalau tiada yang berkuasa kecuali hanya Allah. Kita tidak memiliki kekuatan tanpa Allah. Baikuna. Tulis apa Fadil dan Novel? Bisa ikuti pelajaran? Bisa. Atau mau keluar kelas? Tidak. Oke, perhatikan. Nah, di sini waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat thayyibah subhanallah. Yang pertama, ketika melihat atau menyaksikan keindahan alam ciptaan Allah. Yang kedua, berzikir sesudah sholat fardu, sesudah sholat wajib. Sholat wajib kita ada 5: subuh, asar, maghrib, isya. Nah, setelah sholat 5 itu disunahkan membaca tasbih atau subhanallah. Kemudian melihat sesuatu kejadian yang mengagumkan atau menakjubkan. Jadi tidak hanya pemandangan, tetapi semuanya yang menakjubkan atau mengagumkan, tanpa ada campur tangan manusia. Jadi itu murni dari Allah. Kalau masya Allah itu ada campur tangan manusia. Nah itu bedanya. Kalau anak kecil misalnya dia pakai jilbab, kemudian jadi imut-imut gitu ya, itu kita ucap masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah, masya Allah. Itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ketika mendengar kejadian yang luar biasa, lihat gempa, bencana alam, gempa itu dari Allah. Oke, jadi kita bisa mengucapkan subhanallah, banjir. Kemudian mengingatkan imam saat sholat ketika lupa bacaan atau gerakan sholat yang salah. Ini khusus untuk laki-laki. Jadi jika dengarkan laki-laki ya, kalau ada laki-laki kan sholat sama imam. Nah kalau imamnya ada gerakan yang salah atau gerakan wajibnya, bisa mengucapkan dari belakang subhanallah. Nanti imamnya pasti tahu. Itu untuk laki-laki ya. Jadi yang mengucapkan subhanallah itu makmum laki-laki, kalau perempuan. Oke, dari jawaban kelompok tadi semuanya sudah jawab dengan bagus ya. Ibu akan kasih apresiasi untuk kedua kelompok ini. Silakan ketua kelompoknya maju. Dari pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin tanya,
Coba. Sudah sampai mana pemahaman kalian? Ibu mau tanya kepada Novel. Kapan kita harus membaca kalimat thayyibah subhanallah? Ketika menjalankan kebenaran alam Allah. Yang kedua, Fadil. Apa? Kalimat thayyibah subhanallah dibaca setelah ingat ya. Ayo, Tina. Pertanyaan untuk Tina. Yang dari surat ini. Contoh apa itu tadi? Dan contohnya Isrami. Oke, pada paham ya? Bisa dimengerti ya pelajaran hari ini. Oke, sekarang silakan dilihat layarnya. Di situ ada kalimat subhanallah. Itu menjadi tugas kalian di rumah untuk membuat kaligrafi subhanallah. Boleh diwarnai. Jadi kita gambar diwarnain. Ya, kalian sendiri. Paham? Oke. Dipersiapkan ya. Minggu depan silakan. Kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, siang. Ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran ini? Sudah. Kemudian kita tutup